Pada suatu waktu, hiduplah seorang ayah yang berumur kira-kira 60 tahun dengan anak laki-lakinya. Sang anak yang berumur kurang lebih 27 tahunan ini baru saja menamatkan pendidikan spesialis dokternya di sebuah universitas terkemuka di luar negeri. Setelah bertahun-tahun tinggal di negara orang, dia pun akhirnya pulang untuk menemui ayahnya. Di suatu sore, ayah dan anak itu duduk bercengkrama di teras belakang rumah. Mereka asyik mengobrol tentang banyak hal, tentang kehidupan anaknya di luar negeri, tentang kedokteran, tentang masa depan anaknya, dan tentang banyak hal sambil menikmati suasana matahari terbenam sore itu. Tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di ranting pohon mangga yang ada di pojok kiri halaman, tepat berada di depan ayahnya. Si ayah lalu menunjuk ke arah gagak sambil bertanya, Nak, hewan apa itu? "Itu burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-angguk mendengar jawaban anaknya. Namun tak berapa lama kemudian, sang ayah mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka bahwa ayahnya tidak mendengar jawabannya, lalu mengulanginya dengan intonasi yang lebih keras. "Itu burung gagak, ayah." Tapi beberapa saat kemudian, sang ayah kembali bertanya pada anaknya. Nak, apakah itu yang berada di atas pohon? "Aku kan baru saja memberitahumu, itu burung gagak ya." Si anak menjawab dengan ekspresi muka yang sangat kesal. Burung gagak yang bertengger di pohon itu kemudian terbang dan hinggap di tembok besar rumahnya. Sang ayah kembali bertanya. Burung apa itu? Dengan raut muka yang semakin kesal, si anak menjawab pertanyaan ayahnya dengan nada keras. "Itu gagak, burung gagak, jelas." Tidak berhenti di situ, sang ayah yang tua renta itu kembali bertanya untuk yang kelima kalinya. Burung apa itu, nak? Sang anak yang ditanya hal yang sama sampai 5 kali itu semakin kesal dan mulai marah. Dia merasa sebal karena dipikirnya ayahnya yang tua itu sudah mulai pikun dan tidak bisa berpikir dengan jernih lagi. Dia lalu menjawab, "Kenapa ayah terus bertanya hal yang sama? Ayah tak bisa mendengar atau bagaimana sih? Itu burung gagak ya, burung gagak," teriak sang anak. Si ayah tersenyum lalu bangkit dari duduknya dan berjalan dengan tertatih-tatih menuju ke kamarnya, meninggalkan anaknya yang terheran-heran. Sesaat kemudian ia kembali. Saat ia kembali lagi ke teras, ia membawa sebuah buku yang sudah usang, lalu menyodorkannya kepada anaknya. Bacalah ini. Kata sang ayah dengan suara bergetar. Si anak lalu menerima buku itu dan membaca bagian yang ditandai oleh ayahnya dengan lipatan di bagian ujung kertas. Tulisan di dalam buku itu berbunyi, Hari ini anak laki-lakiku satu-satunya berumur 3 tahun. Ia bermain-main denganku di halaman belakang rumah yang cukup luas.
Dia berlari, lalu aku mengejarnya. Aku lalu duduk di atas rumput karena kelelahan berlari. Anakku pun duduk di pangkuanku. Kami lalu melihat seekor gagak hinggap di dekat jendela. Anak laki-lakiku yang sangat aku sayangi bertanya hingga 23 kali tentang binatang yang baru pertama kali dilihatnya itu. Dan aku pun menjawabnya sebanyak 23 kali juga. Berusaha untuk memberitahu padanya bahwa binatang yang dia lihat itu adalah seekor burung gagak. Aku memeluknya dengan penuh kasih sayang setiap kali dia bertanya padaku. Aku sama sekali tak merasa terganggu karena itu. Aku sama sekali tak merasa terganggu karena aku sangat menyayangi anakku. Setelah membaca bagian tersebut, si anak mengangkat mukanya dan memandang wajah sayu sang ayah yang sudah berkeriput dimakan usia itu. Si ayah dengan perlahan dengan suara bergetar berkata, Hari ini ayah baru menanyakan padamu pertanyaan yang sama sebanyak 5 kali. Tapi kamu sudah kehilangan kesabaran dan memarahi ayah. dari cerita ini kita bisa melihat terkadang kita sering memperlakukan orang tua kita secara semena-mena. Kita tidak ingat waktu kita kecil dulu, mereka dengan sabar mengajari dan mendidik kita hingga bisa tumbuh dewasa seperti sekarang ini. Jadi, jika orang tuamu sudah beranjak tua, jangan pernah menyia-nyiakan mereka. Ingat lagi pengorbanan ayah dan ibumu waktu kamu masih kecil. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kamu.